Ribuan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Kabupaten Banjarnegara hari ini mengikuti bimbingan teknik yang diadakan panitia pemilihan di setiap kecamatan masing-masing secara serentak. Dalam bintek tersebut, ada sekitar 6 materi yang disampaikan oleh panitia, hal itu sesuai instruksi dari Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara. Yang pertama terkait dengan kode etik selaku petugas pemilu di KPPS, kode etik sebagai KPPS maupun kode perilaku sebagai anggota KPPS. Kemudian yang kedua kami berikan secara teknis tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS, itu secara rinci ya, baik itu dari mulai teknis pemungutan suaranya maupun tentang penghitungan suaranya. Kemudian yang berikutnya lagi ada juga tentang titik-titik kerawanan, ya, titik-titik kerawanan yang sangat mungkin terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian kami sampaikan juga tentang praktek aplikasi Sirekap dan juga teknik pengisian formulir C hasil penghitungan suara. Jadi kurang lebih 5 atau 6 materi tadi yang kita berikan kepada KPPS sebagai bekal bagi mereka untuk melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu di TPS. Untuk wilayah Kecamatan Mandiraja, ada 1.645 KPPS yang mengikuti kegiatan bintek. Dari 16 desa yang ada, panitia membagi dalam 3 sesi dengan jam yang berbeda, yaitu peserta pertama dimulai pukul 8 pagi hingga pukul 15, sedangkan peserta kedua dimulai pukul 15 hingga pukul 22. Di 235 TPS yang di Kecamatan Mandiraja berarti ada 1.645 total peserta untuk bimbingan teknis. Sampai hari ini di hari yang ketiga kita sudah menyelesaikan hari ini 5 sesi, berarti sudah 13 desa. Nanti di sesi yang kedua jam 3 sampai jam 10 tiga desa lagi, yaitu Somawangi, Banjengan, dan Pakalan. Kalau hari ini sampai jam 10 malam. Yani juga mengungkapkan, usai kegiatan bintek, peserta KPPS selanjutnya akan diarahkan untuk segera melakukan pekerjaannya untuk mendata jumlah pemilih, seperti jumlah masyarakat yang meninggal hingga yang bekerja ke luar negeri. Mereka bekerja, masa kerjanya adalah 1 bulan. Artinya mereka dilantik pada tanggal 25 Januari 2024 dan bekerja sampai nanti tanggal 25 Februari 2024. Setelah dilantik, mereka mendapatkan bimbingan teknis, kemudian penguatan-penguatan pendampingan dari PPS, sekaligus sudah mulai mempersiapkan diri untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, dimulai dari nanti tentang pencermatan, ya, pencermatan daftar pemilih nanti juga sudah harus mulai dicermati. Barangkali ada pemilih-pemilih yang sudah meninggal dunia yang masih tercantum di DPT harus sudah mulai dicermati, atau pemilih yang mungkin tidak berada di tempat, atau pemilih yang mungkin sekarang berada di luar negeri. Itu semua harus dicermati dari awal, sehingga harapannya nanti setelah melalui pencermatan itu, nanti pada saat pemungutan dan penghitungan suara sudah mulai teridentifikasi pemilih-pemilih yang mungkin tidak bisa hadir ke TPS. Sebagai Ketua PPK Kecamatan Mandiraja, Yani juga sudah mengantisipasi jika nantinya ada permasalahan yang dialami oleh anggota KPPS saat menjaga TPS. Kenapa? Agar salah satu yang menjadikan faktor ya, yang menjadikan seorang KPPS itu punya kepercayaan diri adalah penguasaan materi. Harapan kami ketika kami berikan pembekalan secara maksimal dan mereka menguasai betul tata cara peraturan perundang-undangan sebagai seorang KPPS, maka mereka memiliki kepercayaan diri dan diyakini bahwa setiap persoalan yang ada sepanjang mereka berjalan di atas peraturan perundang-undangan, tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Demikian, Gunawan Lensa Nusantara melaporkan dari Banjarnegara, Jawa Tengah.